kawasan terpadu Nusantara itu apa sih Pak? Kawasan terpadu Nusantara adalah suatu kawasan terpadu yang merupakan peminjaman ataupun penggunaannya atas izin dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan. Jadi kita membentuk atau KHDPK menggunakan dalam rangka untuk kegiatan di mana kehutanan ini merupakan tanggung jawab dari Kementerian Kehutanan, para penuh. Kemudian kita berikan suatu kawasan untuk diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan ataupun ditanam suatu tanaman-tanaman yang menghasilkan secara ekonomi. Mengapa KTN ini dilaksanakan di hutan? Ya karena hutan sebagai suatu tempat yang salah satunya bila mana tidak kita manfaatkan hasil yang ada di hutan ini menjadi kawasan ataupun lahan hidup, maka kita bekerjasama dengan kementerian lembaga dan seluruh komponen masyarakat dan yang kita sebut dengan strategi pentahlik untuk dapat memberdayakan kawasan hutan menjadi kawasan terpadu Nusantara dalam rangka untuk meningkatkan taraf perekonomian, kemudian edukasi kepada masyarakat dan juga daya tarik turisme, sehingga bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya-bahaya intoleransi, radikalisme dan terorisme. Kita bisa ngobrol-ngobrol ringan ala-ala kebangsaan di dalamnya, warung NKRI, ada sarana-prasarana yang lain yang bisa digunakan untuk eko dan turisme. Pak, kegiatan apa saja Pak yang dilakukan di KTN ini Pak? Di KHDPK ini ya, kita laksanakan kegiatan yang pertama tentunya juga yang saya hormati ini dari BNPT dulu ya Pak, yang pohon-pohon ataupun tim ahli produk-produk yang dibawa bisa oleh beliau, didaya gunakan untuk Pak Teguh, kepentingan perekonomian, contohnya Pak Fandi, kopi, dan Kolonel cengkeh, Rahmat tadi dan saya lihat ya. tumbuhan palawija yang lain. Siap Mas. Kemudian kita Ini juga dari BNPT menjalankan serta kegiatan-kegiatan Kasubdit Bimas seperti kemah Kolonel kebangsaan, Sudatmiko. kita Beliau dari mengadakan kegiatan Angkatan Udara lengkap ini, laut, udara, darat, wawasan agama, meskipun di pegunungan. camping untuk masyarakat Kemudian atau yang saya hormati pula dan juga pejabat Jawa kegiatan-kegiatan Tengah, yang ngobrol-ngobrol ringan dalam hal ini ala juga kebangsaan. diwakili ya oleh sekretaris Saya dari sampaikan kita LHK, melakukan LHK di kegiatan KTN terus ini ada dengan melibatkan kepala desa atau kelurahan yang pada saat ada dari Bansari, strategi Pak peta. Erlan, dan Pak Pertama Yono, dengan seluruh cocok gitu kalau antara pemerintah dengan pemerintah. Sudah Jadi mohon izin Bapak Ibu, ini kita kemas sambil guyokan saja ya. Mohon izin Pak Deputi, kita sambil bercanda gitu Pak Deputi ya. Kita Soalnya tempat kita ini kan tempat yang sejuk dan nyaman. masyarakat yang Jadi mohon izin ini para dari deradikalisasi, kemudian para penyintas dan masyarakat umum yang semuanya dikoordinasikan di bawah koperasi ataupun kelompok kabupaten. kita mengundang pawang. Jadi itu kemudian Pawang tidak yang hujan, ketiganya maka kabutnya dengan tidak datang. Tapi saya para nggak bisa ngomong, akademisi kita berada di negeri dalam Allah. rangka melakukan penanaman Tapi tersebut. lihat pemandangan yang indah. Perlulah Dan secara akademis itu bagaimana, secara ilmu pengetahuan bagaimana untuk penanaman kegiatan penanaman tersebut agar menghasilkan dan membuat suatu hasil daya guna yang lebih maksimal lagi dan bisa dilakukan pemanfaatnya secara lebih optimal. Kemudian yang ketiga dengan pengusaha yang di sini dalam rangka kita untuk mencari ataupun menyiapkan permodalan awal dalam rangka untuk kegiatan perekonomian di sini. Permodalan yang digunakan untuk mengolah lahan, mengkeliring, cut and fill, dan bagaimana melakukan penanaman. Kemudian hasilnya nanti seperti apa menggunakan teknologi tentunya dengan smart farming dan kegiatan lainnya. Kemudian pemasarannya kemana? Off-takernya juga siapa, penjaminnya juga siapa. Tentunya tetap melalui koperasi yang ada yang dibentuk oleh BNPT dan melibatkan koperasi lain yang ada. Nah yang terakhir dengan media, apa yang kita lakukan di sini tentunya tidak akan ke publik, tidak akan tersosialisasi dengan baik bila mana tidak ada media dalamnya. Kita gunakan strategi tersebut. Jadi 5 kelompok yang tadi kita pakai. Terakhir Pak, mungkin ke depan selain Temanggung Ya, program seperti ini. kawasan terpadu Nusantara yang dikelola oleh BNPT
ada di beberapa tempat, bukan hanya di Temanggung saja, tapi dengan lokus yang ada melalui juga kolaborasi dengan program sinergitas. Kita di samping Jawa Tengah ini ya ada di Jawa Barat juga. Di Jawa Barat itu ada di daerah Garut. Kemudian di Jawa Timur kita di Malang. Kemudian di Sumbawa kita juga punya juga. Dan di Morowali, Sulawesi Tengah kita punya juga. Dan ke depan tentunya akan sedang kita ajukan lagi perizinannya ke Kementerian Kehutanan, yaitu di daerah Tanjung Lesung, Pandeglang, dan juga daerah Kabupaten Bogor di Babakan. Demikian. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Tambah satu. Mengambil sisi terkait bagaimana program penanggulangan terorisme. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT, tugas pokoknya dalam rangka melakukan penanggulangan paham radikal terorisme. Sehingga paham penanggulangan terorisme ini dari dilakukan dari sisi hulu sampai ke hilir, dari mulai pencegahannya, kemudian kegiatan deradikalisasinya, sosialisasinya, pembinaannya, maupun sampai dengan korban. Juga bisa kita melakukan mengkoordinasikan terkait hukum, aparat penegak hukum, juga mengkoordinasikan pemulihan korban, dan juga kerjasama internasional. Nah, dari sisi deradikalisasi tersebut, sentuhannya bagaimana pelaksanaan deradikalisasi dapat terlaksana dengan baik. Karena sesuai dengan Undang-Undang 5 2018, deradikalisasi dilakukan terhadap tersangka, terdakwa atau terpidana, narapidana, kepada mantan narapidana, kepada orang dan kelompok terpapar. Nah, dalam rangka untuk memberikan public resilient tadi, maka dibuatlah kegiatan-kegiatan deradikalisasi yang di luar atau yang berada di lingkungan masyarakat, kepada mantan atau kita sebut dengan mitra di sini, kepada orang ataupun kelompok terpapar lainnya, atau yang nyata-nyata terkena virus-virus radikal, sehingga kita harus berikan suatu vaksinasi agar kebal. Nah, kalau sudah kebal ya kita dapat tercipta suatu individu resilient, family resilient, public resilient, dan national resilient. Tercipta suatu ketahanan nasional yang tangguh untuk dapat menangkal, mencekal, kemudian secara dini juga mendeteksi, dan tercipta suatu negara yang utuh kemakrifah lon jinawi. Semuanya berangkat dari bagaimana kita menghargai perbedaan, kita menerima perbedaan yang ada, kita menghargai sesama, dari sama-sama bertoleran. Karena kenapa? Ya kita ketahui bahwa di negara Kesatuan Republik Indonesia ini kan bermacam-macam agama, suku adat, bahasa, budaya, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana dan Manggala. Meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Tiada kebenaran yang mendua, tiada kebenaran yang rancu. Itu. Oke. Oke, terima kasih. Cukup. 3. Salam Pancasila. Salam Pancasila.